Kelompok 8, kembali lagi kami ingin melakukan praktek lapangan yang kedua. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya Kamel Tabu Bolon. Saya Marisa Agustina. Saya Dini Fitriani. Saya Aisyah Fatma Neliza. Selamat menonton. Selamat menonton. Yuk, selamat menonton. Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kami menjalankan praktek lapangan yang kedua tentang agribisnis juga dengan Bapak Edi. Oke, Pak, saya mau nanya, ini tepatnya jalannya di mana ya? Di Jalan Beringin, Pasar 7 Tembung. Boleh nggak Pak ceritakan sedikit awalnya usaha ini, Pak? Kalau awalnya usaha ini dari awal, kalau dari mulai pembukaan greenhouse ini dari tahun 2013 kalau nggak salah. Jadi Bapak udah kemarin ini ya bangunan memang sudah ada kan, jadinya kita tinggal melanjutkan apa yang udah dibangun sama Bapak untuk yang yang punya greenhouse ini. Saya banyak juga kalau soal ini kan saatnya saat pandemi ya Pak. Iya. Keadaan usaha ini gimana ya Pak saat pandemi Pak? Ya alhamdulillah kalaupun kita kena pandemi ini kita alhamdulillah masih berjalan dengan lancar, karena untuk sayur kita kan untuk konsumsinya kan tiap hari. Jadi kita nggak ada putusnya, dan yang konsumsi kan kita orangnya banyak, jadinya alhamdulillah masih banyak permintaan untuk sayur. Kalau soal visi misi usaha ini Pak, ada nggak ya Pak? Kalau visi misi usaha mungkin lebih ke ini sih ya, ke lebih detailnya lagi sebenarnya ke atasan kami, karena kami di sini cuman sekedar bagian produksi, jadinya untuk lebih detailnya lagi kurang gitu ya. Kalau struktur organisasi usaha ini Pak? Kita sudah PT ini. Oh, udah PT ya? Iya, kita udah PT. Oh, oke. Yang mau tanya juga tentang manajemen pemasarannya Pak? Untuk manajemen pemasarannya, kalau kita untuk sementara ini kita ada 2 pasaran sih ya, ada 2 pengiriman. Satu kita kirim ke supermarket, yaitu ke Cemara, dan yang kedua kita ke pengepul ataupun agen. Nah, jadi kalau agen kita ada beberapa, misalnya ada kita kirim dalam satu hari ada sayur kita 20 kilo, mereka sanggup menampungnya, tapi dengan harga di bawah Cemara ataupun market gitu ya jelas. Kalau soal MSDM-nya Pak? MSDM-nya alhamdulillah kita aman, kita ini nggak terlalu kali juga. Kalau soal pembiayaannya ini gimana ya Pak? Kalau mau pembiayaannya ke bisnisnya, modalnya? Oh, untuk modal ya menurut ini kurang begitu paham ya, karena modal ini kalau kita kalkulasikan modalnya ini lumayan tinggi. Kalau Bapak dengar dari awal untuk pembuatan greenhouse ini kurang lebih mungkin sekitar 1,4 kemarin untuk bangunannya aja, untuk struktur bangunan dan untuk investnya. Belum termasuk ininya apa? Semua maksudnya untuk invest semua ini
dengan anggaran kabarnya segitu. Cuman kalau untuk per bulannya kita kan udah beda lagi ya, untuk apa biaya apa kita per bulannya, misalnya untuk produksinya itu kita ya itu tadi sebenarnya untuk yang lebih detailnya lagi untuk biaya produksi, untuk biaya apanya lebih ininya ke sama Pak manajer kami sih, karena mereka lah karena beliau yang menghandle untuk keuangan. Itu modalnya dari sendiri atau pinjaman mungkin? Kalau ini greenhouse ini dibuat dengan sendiri, maksudnya mandiri, Dana pribadi. dana pribadi. Dan karena yang punya ini kalau mungkin di Medan, bukan hanya di Tembung, di Medan mungkin beliau lebih terkenal lah namanya Bapak Supandi. Bapak Supandi ini sekarang beliau menjabat di Mahkamah Agung Yogyakarta dan masih aktif. Soal manajemen produksi dan operasi ya Pak. Untuk produksi ya kita kalau dari detailnya lebih detail lagi, lebih banyak apanya ya, karena kita nanti di situ dalam per bulannya kita membutuhkan nutrisinya berapa. Nanti ya kalau untuk nutrisi per bulannya mungkin sekitar 4-5 juta lah untuk produksi nutrisinya aja, itu belum untuk biaya listrik apa. Kalau ini kan tanaman hidroponik ya Pak, namanya ya Pak. Iya betul. Tanaman yang dia diproduksinya ditanam itu dengan menggunakan air gitu, Iya. nggak menggunakan tanah gitu ya kan Iya, Pak. betul. Ini kan dia tanaman bayam gitu, yang ditanam itu dia cuman bayam seperti ini atau ada bayam sejenis lain yang seperti bayam merah gitu. Ya, kalau untuk bayam sih memang banyak sih kemarin, karena bayam ini kan ada beberapa jenis, kayak bayam ini bayam hijau, ada yang bayam batik, ada yang bayam merah. Batik mungkin ya sudah kayak gini nih, batik udah campuran. Banyak macamnya ya? Iya, ada macamnya. Cuman untuk permintaan pasar sekarang yang lebih banyak ke bayam hijau. Ya, kalaupun mau nanam bayam merah ataupun batik mungkin ya masih bisa, mereka mau, cuman terbatas. Untuk kuota ininya terbatas, jadi kita nggak bisa kasih banyak. Tuh kayak ini kan dia ini kalau ukuran segini udah bisa dipanen nih Pak. Kalau untuk bayam baby, karena kita di sini full ya, bisa dikatakan full bayam baby. Bayam untuk ini kita untuk umur panen itu kisaran 10-11 hari diproduksi. Tapi nanti dipotong di semaian umur semaian itu sekitar 7 hari. Jadi nanti ditambahkan sama 7 hari, berarti sekitar 18 hari lah untuk umur panennya. Tapi kalau kita nggak pernah ngitungnya di semaian, nggak pernah, nanti kita ngitungnya di produksi. Jadi misalnya 11 hari produksi, ataupun kadang pun 10 hari udah bisa kita panen. Jadi ya sebenarnya targetnya ya dalam 1 bulan kita bisa panen hampir 3 kali sih untuk bayam baby. Berarti kan ini ditanam dari bibit ya Pak? Ya, dari benih. Nanti kita Benih. ya, Kira-kira benih ini, contoh benihnya ada nggak ya Pak? kalau contoh benihnya ada di sana. Nanti ya kebetulan untuk hari ini kita nggak ada semai sih, nggak ada pindah semai karena kita mengantisipasi nanti hari raya. Kita hari ini emang nggak ada pindah semai. Nanti kalau kita pindah hari ini sama kemarin, mulai dari kemarin sama hari ini 2 hari kita jeda pindah semai, karena kalau kita pindah semai nanti pas panennya di hari raya. Makanya kita untuk antisipasi itu kita jauh-jauh udah kita hitungkan supaya nggak bertumburan, karena pasti kan kita nanti libur di hari raya, nggak mungkin kita hari raya nanti panen. Tapi kalau dari pihak pengepul ataupun agennya mau aja, cuman kitanya yang nggak bisa gitu. Kalau untuk penjualannya gitu Pak, penjualannya sama pendapatannya gitu. Rata-rata per bulan. Per bulannya. Rata-rata per bulan kalau untuk bayam baby aja ya, untuk bayam baby aja sebenarnya kita targetnya per bulannya sekitar 600 kilo lah, dengan 600 kilo ini dengan harga kalau kita jual ke pengepul sekitar 50-an ribu. Jadi ya kalau untuk per bulannya kurang lebih sekitar 30-an lah, 30 juta. Dan untuk ini kan yang namanya ini usaha ya Pak, Ya. usaha. Tapi dia udah di PT gitu kan Pak. Ya. Kalau untuk kerugiannya gitu Pak, ada nggak gitu kerugiannya? Ya kalau kerugian tergantung dari sayur kita. Emang kadang sayur kita
di saat itu bagus itu memang ya alhamdulillah kita meningkat untuk produksinya. Tapi di saat entah itu pengaruh cuaca ataupun apa, memang ya kayak gini ini termasuk dibilang kurang begitu bagus. Jadi memang agak menurun. Tapi standarnya ya kurang lebih sekitar 30 juta. Kalaupun memang normalnya sayur bisa lebih dari itu. Ini Jadi- khusus untuk bayam baby lah ya. Cuaca juga berpengaruh Ya jadi kalau untuk bayam kayaknya cuaca memang sangat berpengaruh. Karena sering pun mendung itu pertumbuhannya lambat. Kalau untuk bayam baby sangat lambat. Begitu kena panas 2 hari, langsung naik udah semua. mekar. Iya, begitu naik semua repot kita. Ya kita pakai walaupun mereka mau nerima sayur kita banyak, tapi ada batasnya juga, ada kuotanya. Ya sekitar 20 kilo sampai ke paling tinggi 30 kilo lah mereka maunya. Oke deh, itu aja yang mau kami tanya Pak. Iya. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Ya, Terima kasih banyak, sama-sama. Pak. Oke, sama. Oke, sukses ya Bang. Sukses perusahanya, Bapak. Ya.